الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita masih pada pembahasan tentang junub. Adapun hadis yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami melakukan hubungan suami istri, faqad wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi junub. Jadi kalau terjadi hubungan suami istri, maka wajib untuk mandi junub. Wa fi lafdhin wa in lam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kesempurnaan Islam. Jadi kita dapati jamaah dari awal pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, kita akan dapati Islam Masya Allah sempurna sekali. Semua sudah dibahas dengan detail. Semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sudah ada jawabannya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam ayat ini jamaah, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya agama itu sudah apa? Sempurna. Kira-kira sesuatu yang sudah sempurna, apakah butuh tambahan? Tidak. Jadi sesuatu yang sempurna, kalau ditambah malah lucu jamaah. Contohnya, manusia ini wajahnya sudah sempurna. Allah Ta'ala berikan mata 2. Coba kalau saya ditambah matanya menjadi 3. Aneh enggak jamaah? Aneh. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambah malah justru aneh. Sebenarnya meja ini sudah sempurna. Kalau seandainya atasnya dikasih yang aneh-aneh, kayu kesana kemari, malah semakin tidak rapi. Jadi, kalau agama Islam itu sudah sempurna, maka sudah tidak butuh lagi yang namanya penambahan maupun pengurangan. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah, dari hadis ini jamaah jelas bahwasannya apabila ada seorang suami istri, mereka melakukan hubungan suami istri,
Kalau ada suami istri melakukan hubungan suami istri, maka wajib bagi mereka untuk mandi junub. Tidak peduli apakah sampai keluar air mani atau tidak. Jadi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka wajib untuk mandi. Kita akan simak pemaparan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi pengarang kitab apa jamaah? Pengarang kitab apa? Hadis Arba'in sama apa? Yang kita pelajari kalau malam Kamis, kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Iya. Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan ijabul ghusli la yatawaqqafu ala nuzulil mani. Kewajiban mandi itu tidak hanya apabila keluar air mani. Bal mata ghabatil hasyafatu fil farji wajabal ghuslu ala rajuli wal mar'ah. Namun kapan saja terjadi hubungan suami istri, maka suami istri wajib untuk mandi. Wa hadza la khilafa fihi al-yaum. Dan ini sudah tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa qad kana fihi khilafun li ba'di sahabah wa man ba'dahum. Betul, zaman dahulu di kalangan sahabat terjadi perbedaan pendapat. Apakah harus mandi atau tidak? Tsumman aqadal ijma'u ala ma dzakarnahu. Namun setelah itu terjadi kesepakatan para ulama bahwasannya apabila suami istri melakukan hubungan suami istri, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dahulu jamaah, di zaman para sahabat, di awal-awal, itu hukumnya berbeda. Jadi dulu di awal-awal, itu kalau suami istri melakukan hubungan suami istri, maka kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Karena Nabi SAW bersabda, di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma'. Wajibnya mandi itu apabila keluar air mani. Ini dulu. Namun kemudian datang hadis ini yang menjelaskan bahwasannya wajib mandi walaupun tidak sampai keluar air mani. Jadi jamaah, di awal-awal Islam itu tidak wajib mandi selama belum keluar air mani, namun kemudian datang hadis yang menghapus hukum sebelumnya yang menyatakan yang berbunyi bahwasannya wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Berbeda dengan kalau mimpi basah jamaah. Kalau mimpi basah, ihtilam bahasa Arabnya, maka tidak wajib mandi kecuali kalau kita melihat adanya air mani. Tapi kalau hubungan suami istri wajib mandi walaupun nggak melihat air mani. Tapi kalau mimpi basah tidak wajib mandi kecuali setelah melihat apa? Air mani. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Hukum yang kedua atau pembahasan yang ketiga adalah dari hadis ini kita paham bahwasanya di dalam agama Islam ada yang namanya nasikh wa mansukh. Ada yang namanya apa? Nasikh wa mansukh. Apa itu nasikh? Nasikh itu adalah yang menghapus. Sedangkan mansukh adalah yang diganti atau yang dihapus. Jadi contohnya jamaah, ada hadis A mengatakan iya, ada hadis B mengatakan tidak. Kita lihat, berarti kan antara A sama B berbeda kan jamaah? Hadis A mengatakan apa? Iya, hadis B mengatakan tidak. Nah, kalau beda dan tidak bisa digabungkan, maka hadis yang terakhir menghapus hukum hadis yang pertama. Berarti kalau hadis A mengatakan ya, hadis B yang terakhir mengatakan tidak, berarti hukumnya adalah ya atau tidak? Tidak. Ini namanya nasikh yang menghapus hukum sebelumnya. Dan ini banyak, baik di Al-Quran maupun di hadis. Allah Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha
Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami menghapus suatu ayat atau menjadikannya lupa. Na'ti bi khairin minha au mithliha. Maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal. Jadi menghapus hukum itu di Quran maupun di hadis itu ada jamaah. Contoh yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Berarti menunjukkan dulu ziarah kubur boleh enggak? Tidak boleh. Kemudian datang hadis berikutnya. Ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Sekarang ziarahilah, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Hadis kedua mengatakan disuruh apa? Ziarah. Disuruh ziarah. Maaf, kalau hadis pertama kan kita dilarang untuk ziarah. Kemudian datang hadis yang terbaru menyatakan bahwasanya ziarah itu apa? Dibolehkan. Berarti yang menghapus yang mana? Yang melarang atau membolehkan? Yang membolehkan. Contoh lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Kata Allah, pada khamr dan judi itu ada manfaatnya, ada dosa besarnya, wa manafi'u linnas. Ada juga manfaatnya. Jadi kata Allah, judi dan khamr itu ada dosanya, ada keburukannya yang besar, ada juga manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya, keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ayat ini apakah sudah jelas menjelaskan akan haramnya khamr dan judi jamaah? Belum. Allah Ta'ala hanya menjelaskan ada manfaatnya, ada mudaratnya, hanya saja mudaratnya lebih apa? Besar. Kemudian datang ayat selanjutnya menghapus hukum ini. Apa yang selanjutnya? Kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib, kemudian berhala itu najis. Fajtanibu, maka tinggalkanlah. Ini jelas bahwasanya hukum khamar dan judi haram. Sebelumnya belum dijelaskan dengan jelas. Kemudian datang ayat selanjutnya menjelaskan bahwasanya khamar dan judi itu haram. Mana yang menghapus? Yang kedua, yang menyatakan bahwasanya khamar dan judi itu apa? Haram. Begitu pula hadis ini jamaah. Jadi kalau dulu di awal-awal Islam tidak wajib mandi kecuali setelah keluar air mani. Kemudian datang hadis ini yang terbaru yang menyatakan bahwasannya kalau sudah melakukan hubungan suami istri wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Intinya seperti itu jamaah. Adapun kalau lebih basah maka tidak wajib mandi kecuali setelah keluar air mani. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.